Mantan penyelenggara pemilu Provinsi Papua Barat, Amos Atkana menilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya khususnya di Kota Sorong pada tahun 2024 dinilai memalukan demokrasi. Senin tanggal 6 Januari tahun 2025. Dalam keterangan Amos Atkana didampingi Ketua Pemerhati Pemilih Indonesia Provinsi Papua Barat Daya Brampi Sagrim menjelaskan bahwa selama 20 tahun saya menjadi penyelenggara pemilihan umum dan memiliki segudang pengalaman pada pemilihan umum tahun 2024 setelah adanya Provinsi Papua Barat Daya. Sepanjang kami menyelenggarakan pemilu belum pernah kami menemukan kasus yang menjadi rekomendasi Gakumdu berujung pidana pemilu. Dan juga pernah menjadi Ketua KPU Provinsi Papua Barat, dan juga pada 2017-2022 menjadi Daftar Tunggu Nasional KPU Republik Indonesia di Jakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Etik Tim Pemeriksa Daerah Perpanjangan Tangan dari DKPP di Provinsi Papua Barat dari 2020 sampai dengan 2022. Ada kesempatan yang baik ini dengan berbekal pengalaman dan segudang pengalaman yang ada pada kami kurang lebih hampir 20 tahun di dunia penyelenggara. Baik buruk, terang gelap dari sebuah proses demokrasi, kami melihat bahwa sepanjang kami melaksanakan sebuah proses demokrasi yang begitu keras semenjak 2010-2015 di Maibrat, saya sendiri sebagai korban pembacokan, namun oleh karena kemurahan saya bisa ada sampai dengan saat ini. Demikian juga pemilu pada 2017 pemilu di Bintuni, tepatnya di Moyeba, terjadi sistem noken, tetapi itu juga bisa kita selesaikan. Dan pada pemilu 2024 ini, setelah adanya Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong, saya melihat bahwa pemilu ini benar-benar sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Sepanjang saya menyelenggarakan pemilu, belum pernah kami menjumpai kasus yang menjadi rekomendasi Gakumdu berujung kepada pidana pemilu. Pernah terjadi satu kali, tapi itu untuk penyelenggara tingkat distrik di Kabupaten Manokwari, dan itu tahanannya 6 bulan sampai 1 tahun. Pernah juga terjadi rekomendasi Gakumdu juga untuk pemilu di Maibrat, tetapi sampai pada persidangan tidak terbukti dan dinyatakan pemurnian atau pengembalian nama baik. Di Kota Sorong terbukti terjadi OTT dan terjadi di rumah kandidat wali kota Sorong, kurang lebih yaitu di wakil wali kota, calon wakil wali kota, dan menjadi temuan dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu berdasarkan ketentuan dan norma dan standar melanjutkan menjadi temuan positif menjadi pidana pemilu, dilakukan oleh Gakumdu dan terbukti dengan vonis 3 tahun penjara dan denda kurang lebih 200 juta masing-masing. Berarti total sekitar 800 juta dan dendanya waktunya 3 tahun. Sangat memalukan. Sebagai mantan penyelenggara demokrasi, saya menilai demokrasi Kota Sorong tercoreng. Demokrasi di Provinsi Papua Barat tercoreng lantaran oknum-oknum tersebut haus akan kekuasaan. Haus akan kekuasaan sehingga menggunakan berbagai macam cara. Dalam hal ini cara-cara terlarang. Money politik ini kan hal yang sangat berbahaya dan dilarang di dalam standar dan prosedur bahkan ketentuan undang-undang pemilu itu sendiri. Maksudnya itu adalah dikeluarkan dari kepesertaan atau didiskualifikasi dari kepesertaannya di pemilu. Saya patut duga
bahwa kemenangannya itu adalah money politik. Karena terbukti 3 OTT, vonis 3 tahun, denda 200 juta dan totalnya 800 juta itu. 4 orang. 4 orang terbukti. Banyak. Berarti dengan demikian kemenangannya itu adalah kemenangan karena money politik. Tidak ada bantahan lain. Karena apa? Ada tangkap tangannya, ada buktinya. Jadi sebagai bukti persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa Pilkada Kota Sorong sebagaimana tadi yang kami sampaikan awal bahwa pilkada sangat memalukan karena terjadi money politik yang terstruktur, sistematis dan masif. Ini bagian daripada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa? Karena tadi 463 amplop 643 amplop ya, ulangi 643 amplop. Untuk diketahui oleh kita semua bahwa kelurahan di Kota Sorong itu cuma 41. Distrik di Kota Sorong itu cuma 10. 10 tambah 41 berarti 51. 51 dikurangi dengan 643 berarti sekitar 400 lebih, hampir 500. Itu berarti otomatis terstrukturnya itu lari ke arah mana itu amplop-amplop itu. Makanya tadi saya katakan bahwa kemenangannya itu adalah kemenangan benar-benar manipulatif. Kemenangannya benar-benar manipulatif. Nah, sehingga Bawaslu sebagai pihak pengawas yang akan mengeluarkan rekomendasi, tadi nasi telah ada, alat buktinya telah ada, orangnya telah ada di tahanan, amplopnya telah ditahan sebagai barang bukti, amar putusan tentang dendanya itu telah ada. Melanjutkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, pasal 73 bahwa barang siapa peserta pemilu terlibat di dalam kasus atau pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, maka konsekuensinya adalah didiskualifikasikan. Seperti itu. Jadi ya, kami ingin agar ada pemimpin yang berwibawa saja memimpin kota ini. Kedua dalam tanda kutip bahwa bermain politiknya itu profesional, bukan kita terlibat di dalam politik begitu. Benar-benar sangat memalukan. Sebagai mantan penyelenggara, tadi saya katakan bahwa selama saya menyelenggarakan pemilu 20 tahun hanya 2, ini yang ketiga. 1 di Manokwari, yaitu PPD, anggota PPD, dan polisinya tidak mencapai 1 tahun. Itu anggota PPD, kita maklum lah. Itu mungkin dia tidak paham atau mungkin dia ini. Terus yang berikut 1 di Maibrat, tetapi sampai 30 tidak terbukti persidangan dan akhirnya diputihkan namanya atau di rehabilitasi namanya. Tetapi ini lanjut sampai ada tidur di rodeo itu atau di trali besi. Berarti buktinya ada. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, kami ingin agar demokrasi lebih bermartabat. Karena semua yang bertanding dalam pemilu ini kan paling semua sudah mengeluarkan kos yang begitu banyak. Kita tidak pungkiri. Tapi kalau kemenangan ini karena ada kemenangan yang tidak fair, ini kan tidak bagus. Sehingga kami berharap Bawaslu dalam hal ini sebagai pihak dan mahkamah yang akan memberikan putusan di dalam akhir dari sebuah proses sengketa di mahkamah, sekiranya kasus Kota Sorong atensi manipulatif menjadi catatan yang di stabilo, diwarnai merah, ditutup kurung, di bold, menjadi atensi khusus untuk dipertimbangkan.
Selain itu Ketua Pemerhati Pemilih Indonesia Provinsi Papua Barat Daya Brampi Sagrim juga menegaskan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya benar-benar terjadi pemilihan umum politik uang yang dilakukan oleh salah satu peserta pemilu yang berujung di Pengadilan Negeri Sorong dan terbukti bersalah serta divonis dengan hukuman 3 tahun penjara. Ketua Bawaslu dan juga mantan koordinator Gakumdu Kota Sorong mempertegas apa yang disampaikan oleh teman saya atau saudara saya ini, Pak Amos, karena beliau ini sangat berpengalaman di dalam kepemiluan. Jadi saya mempertegas apa yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa di Kota Sorong ini benar-benar terjadi suatu kegiatan pemilu, yaitu money politik yang dilakukan oleh salah satu peserta pemilu. Dan money politik ini berujung TSM, dan money politik ini sudah disidangkan di pengadilan dan mendapatkan putusan ingkrah, putusan tetap. Jadi dalam hal ini kami mohon kepada Bawaslu agar Bawaslu tidak memakai kacamata kuda. Bawaslu harus mengkaji ini dan memberikan rekomendasi untuk diskualifikasi calon atau memberikan rekomendasi sebagai pihak terkait untuk disampaikan langsung pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena jelas-jelas dalam amar putusan ini sudah terbukti kasusnya ini berujung kepada TSM. Ini ada keterlibatan daripada kandidat maupun penyelenggara. Dan hal ini harus saya kira diambil putusan yang baik oleh Bawaslu. Bawaslu jangan memakai kacamata kuda untuk mengkaji hal ini. Berpatokan pada Undang-Undang Nomor 10 2016 Pasal 73 untuk mendiskualifikasi calon, dan itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Kalau sampai rekomendasi dari Bawaslu tidak disampaikan kepada KPU dan juga tidak dilanjutkan pada persidangan di MK nanti, itu kami menilai bahwa ada apa di balik ini. Ada apa di balik ini. Bawaslu harus tegas. Baru harus tegas dalam hal ini. Karena sudah jelas-jelas putusan pengadilan, putusan ingkrah. 4 orang ini telah dihukum 3 tahun penjara dan denda 200 juta. Ini denda yang sangat besar yang tadi disampaikan oleh Pak Amos tadi. Ini sangat fantastis. Otomatis itu berarti dari 643 amplop yang di dalam amar putusan itu, dalam BAP dan juga fakta persidangan itu, berarti bukan 643 saja. Seluruh distrik ini pasti sudah menyebar. Dan yang ditemukan dan ditangkap cuma itu. Jadi, dan jelas-jelas bahwa pengadilan sudah putuskan. Jadi Bawaslu tidak bisa mengandai-andai atau apapun yang harus dilakukan. Segera kaji itu dan segera keluarkan rekomendasi. Itu aja yang kami minta. Ada 10 daerah yang terindikasi money politik dengan TSM. Tapi yang disidangkan dan memperoleh putusan tetap cuma Kota Sorong. Sehingga dan di dalam pernyataan mantan hakim konstitusi Marwara Sihayan menyampaikan bahwa pilkada Kota Sorong ini sudah pilkada ini sudah jelas kalau yang ada TSM-nya sudah pasti pemenangnya akan dibatalkan. Itu dalam satu rilis pernyataan yang disampaikan Marwara Sihayan, mantan hakim MK, di media antara. Media antara itu beliau menyampaikan bahwa pemenang pilkada jika terbukti TSM itu akan dibatalkan dan pemenang nomor urut 2-nya akan ditetapkan oleh KPU. Dan itu akan dibatalkan oleh MK. Jadi saya tegaskan lagi bahwa Bawaslu memainkan perannya harus dengan baik, dengan bijaksana. Jangan berandai-andai lagi membuat kajian yang di luar daripada putusan pengadilan, di luar daripada tersentuh sistematif dan masif ini. Harus segera, sehingga demokrasi di Kota Sorong ini, di Papua Barat Daya ini
mempunyai kepastian hukum yang benar.